Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji selanjutnya yakni sampailah di amil jazm. Wal jawazimu utawi piro-piro amil kang jazmake ing fi'il mudhari. Wal jawazimu utawi piro-piro amil kang jazmake ing fi'il mudhari iku samaniyata asyara ana 18. Wahia utawi rupane 18 iku lam. Swijine amil jazm lam. Walamma lan kaping pindune amil jazm lam. Wa alam lan kaping telune amil jazm alam. Wa alamma lan kaping papati amil jazm alam. Walamul amri lan kaping limone amil jazm lam amar. Wa du'a lan amar du'a. Wala lan kaping 6 amil jazm la. Sifate la istaqarrat kang tetep apa hiala tetep fin nahyi ing dalam tuduh makna nahi wa du'a ilan nahi du'a. Wa in lan kaping 7 amil jazm in wa ma lan kaping 8 amil jazm ma wa man lan kaping 9 amil jazman wa mahma lan kaping 10 amil jazm mahma wa idmalan kaping 11 amil jazm idma wa ayyun lan kaping 12 amil jazm ayyun wa mata lan kaping 13 amil jazm mata wa ayyana lan kaping 14 amil jazm ayyan wa aina lan kaping 15 amil jazm aina wa ana lan kaping 16 amil jazm anna wa haitsuma lan kaping 17 amil jazm haitsuma wa kaifa ma lan kaping 18 amil jazm kaifa. Wa idan utawi dan sifat idan istaqarrat kang tetep apa ya idan tetep fi syi'ri ing dalam syair. Aku sunar temtuake sapa ingsun ing idan ulin jazmake ing fi mudhari tertentu ing dalam syair. Insun ora nentuake kuwi khossatan kelawan tertentu temenan. Jadi mengingat amil jazm saja ada 18, maka saya buru-buru pindah dari amil nasib au ke amil jazm. Amil yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Jadi
yang dijazmkan itu fi'il mudhari. Amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18. Amil jazm 18 ini dibagi menjadi 2. Jadi 18 itu dibagi menjadi 2. 18 dibagi 2. Bagian yang pertama yakni amil jazm menjazmkan fi'il mudhari menjazmkan fi'il 1. Jadi menjazmkan fi'il 1. Yang kedua, amil jazm 18 ini bagian yang kedua menjazmkan fi'il 2. Fi'il 1 ini menjazmkan fi'il 2. Menjazmkan fi'il 2 ini mutlakon dengan mutlak. Artinya mutlak itu awal madhi sani madhi boleh, awal madhi sani mudhari boleh, awal mudhari sani madhi boleh, awal mudhari sani mudhari juga boleh. Nah, ini pembicaraan masih jauh. Sekarang kita bicara yang menjazmkan fi'il 1. Yang menjazmkan fi'il 1 itu adalah lam, lama, dan seterusnya. Di sini hari ini saya fokus yang mirip tapi rumitnya luar biasa menurut saya. Mudah tapi rumit, rumit tapi mudah. Intinya tidak sulit tapi kalau teliti. Karena tidak teliti sedikit bingung. Yakni lam. Lama, alam, alama. Sebelum membicarakan sebelum membicarakan lama, alam, alama, saya mulai dulu amil jazm yang pertama yakni lam. Lam ini dikatakan harfu nafyin. Wa qalbin wa jazmin.
ini dikatakan harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Begitu juga lama, alam, juga alama ini dikatakan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Maka di situ di dalam kitab diterangkan qauluhu wa huwa bimakna lam. Wa huwa utawi lama iku bimakna lam. Lama juga memakai maknanya lam. Illa fi khamsati mawadhi'a. Kecuali lama tidak dimaknai lam bertempat di dalam 5 tempat. Nah, ini pembicaraan panjang yang harus untuk membedakan antara lam dengan lama. Otomatis sebelum ngaji lama, apalagi alam atau alama, kita harus tahu terlebih dahulu pokoknya dulu. Harus tahu pokoknya dahulu. Lam dikatakan harfu nafyin, masuk kepada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' dimasuki lam. Lam itu mempunyai makna nafi. Contoh, yadribu. Jadi harus paham dan harus ingat. Yadribu itu fi'il mudhari'. Lam itu pekerjaannya adalah masuk kepada fi'il mudhari', dikatakan amil jazm. Maka harus paham betul dengan yang namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu madalla ala hadasi. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan. Jadi di dalam fi'il itu menunjukkan makna pekerjaan. Madalla ala hadasi. Wujida bizaman najil hali wal istiqdal. Dan fi'il itu ditemui zaman hal atau zaman istiqbal. Fi'il mudhari' itu zamannya ada 2, hal atau istiqbal. Ini tidak boleh tidak paham. Kalau ini sudah tidak paham, tidak hafal, ya nggak bisa ngaji ini, itu sudah pasti. Jadi harus difaham dulu bahwasanya kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang memiliki zaman hal, yang ditemui zaman hal atau zaman istiqbal dan menerima lam wa qabila lam. Artinya wa qabila lam itu tidak hanya lam, tapi wa qabila lam itu menerima lam, ya lama, ya alam, ya alama, ya lam amar, ya doa,
ya nahi, nahi du'a, dan seterusnya. Kalau sudah paham, ini fi'il mudhari' lafal yadribu adalah satu pekerjaan yang ditemui zaman hal dan zaman istiqbal atau zaman istiqbal. Hanya itu berarti lafal yadribu ini isbat. Isbat itu tetap. Yadribu memukul. Yadribu memukul. Memukul itu tetap memukul. Yadribu memukul. Nah, itu namanya isbat. Begitu dimasuki lam, lam adalah harfun nafyin. Nafi itu maknanya tidak. Berarti yadribu tadi kan isbat, memukul. Memukul itu tetap. Nah, memukul itu kalau bahasa Arabnya isbat, posisi isbat. Ya. Nah, yadribu memukul. Begitu dimasuki lam, lam itu huruf nafi. Kalau huruf nafi adalah tugasnya menafikan tunfi, menafikan al-mudhari'ah, menafikan kepada fi'il mudhari'. Yang asalnya tadi tetap isbat iya, dimasuki lam menjadi tidak, menjadi nafi. Lam yadribu dimasuki lam, berbunyi lam yadribu, ya, yang maknanya tadi memukul, sekarang dengan adanya lam menjadi nafi, menjadi tidak, ora, tidak. Lam yadribu ora. Lam yadribu ora mukul. Sopo huwa Zaid. Sopo huwa Zaid. Zaid tidak memukul. Nah, lam yadribu Zaidun amron. Yang semula Zaid memukul, yadribu mukul sopo huwa Zaid, dimasuki lam yadribu, jadi menjadi tidak memukul. Ini namanya huruf nafi. Jadi lam ini menafikan fi'il mudhari' yang semula isbat menjadi nafi. Maka lam dikatakan harfu nafyin. Apa yang dinafikan? Yaitu hadasnya. Hadas. Yang dinafikan adalah hadasnya. Hadas dari mana? Yaitu fi'il mudhari' tadi, madalla ala hadasin, kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan. Nah, hadas ini dinafikan oleh lam menjadi tidak,
Yang semula bekerja sekarang tidak bekerja. Yang semula memukul sekarang tidak memukul. Jadi yang namanya fi'il mudhari adalah madalla ala hadasin, kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan, terus yang dinafikan adalah pekerjaannya. Lam harfu nafyin, lam huruf nafi yang menafikan, yang dinafikan itu adalah hadasnya. Yang dinafikan adalah hadasnya, pekerjaannya. Jadi jangan bingung. Lam harfu nafyin, huruf nafi, yang dinafikan apanya? Apa zamannya? Apa i'rabnya? Kan tidak. Yang dinafikan harus tahu adalah hadasnya, pekerjaannya. Jelas? Sudah. Wa qalbin, wa qalbin, lan huruf kolab. Kolab itu membalik dari di atas dibalik menjadi di bawah, bawah dibalik menjadi atas, itu namanya balik, membolak balik. Nah, loba, hati, jantung, hati itu bahasanya kok kolbun kan? Hati itu kok bahasa Arabnya kok kolbun. Jangan salah. Kalau sampean pakai kaf, kalbun anjing. Kalau qaf, kolbun itu jantung, hati. Kenapa hati dikatakan kolbun? Al-qalbu, yusamma al-qalbu, diarani ati, yusamma diarani opo al-qalbu, ati, litaqallubi, krana bolak-balik hati. Jadi yang namanya hati itu berbolak-balik. Jangan sampai pagi sampai malam. Detik ini dengan detik nanti sudah berbeda lagi. Menit ini dengan menit nanti sudah berbeda lagi. Apalagi jam ini dengan jam nanti berbolak-balik lagi. Apalagi hari ini dengan hari besok sudah berbolak-balik lagi. Nah, kalau bolak-baliknya hanya suatu keinginan, hanya duniawi, ini masih agak mending. Kalau yang bolak-balik itu iman ke Allah, kan mengerikan. Sehingga di dalam sholat kita berdoa, ya muqallibal qulub, duhai, ya duhai muqallib, zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, duhai zat yang membolak-balikkan hati, sabit, engkau tetapkan ya Allah qalbi, pada hati ini ya Allah, pada hati engkau tetapkan ala dinika, atas agamamu ya Allah. Jangan sampai di akhirnya pas giliran tidak ingat. Karena yang namanya syahnya amal, syahnya iman itu bukan di pertama, bukan di tengah, tapi di akhir. Innamal a'malu bikhawatimi, sahnya amal itu di belakang. Ending ini yang paling penting. Jadi kalau ada orang awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya buruk, ini innalillahi.
Kalau awalnya baik, tengahnya baik, sampai akhirnya baik dan tidak ada buruk, namanya maksum Rasulullah. Nah, kalau bisa ya awal baik, tengah baik, akhir baik. Tapi jangan sampai awalnya baik, akhirnya buruk. Awal buruk, tengah buruk, akhir baik, mending ijek lumayan. Itu ya Allah. Tahu kita tahu. Tapi mempraktikkan dan menyadari, sadar akan hal itu, kita ini hanya lewat itu berat, lupa, silau dengan matahari dunia ini, silau. Nah ini qalbi. Wa qalbin, dan lam ini dikatakan huruf qalb, membalik. Apa yang dibalik? Waktu, zaman. Zaman yang mana? Madalla ala hadasin wujida bi zamanahi hali wal istiqdal. Wa qabilana, kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan. Hadas yang ditemui zaman hal atau zaman istiqbal. Zamannya fi'il mudhari itu dua. Kalau tidak zaman hal, ya zaman istiqbal. Apa? Zaman fi'il mudhari itu zamannya dua. Kalau tidak zaman hal, ya zaman istiqbal. Yadribu lagi mukul, zaman sekarang. Yadribu bakal mukul, zaman istiqbal. Itu zamannya fi'il mudhari. Begitu dimasuki lam, ini berbalik. Karena zaman itu ada tiga. Zaman madi, zaman yang telah lampau, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Wa ma baina aidina adalah zaman istiqbal. Wa ma khalfana zaman madi. Wa ma baina dzalik, antaranya depan dan belakang adalah zaman. Waktu yang lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, ini zamannya fi'il mudhari adalah sekarang dan zaman yang akan datang. Itu zamannya yadribu, zamannya fi'il mudhari. Begitu ada lam, ini dua zaman istiqbal dihapus, zaman hal dihapus, berbalik ke zaman mati. Maka dikatakan lam ini huruf qalb, huruf yang membalik zamannya fi'il mudhari, yang semula zamannya hal dan yang semula zamannya istiqbal. Begitu dimasuki lam, zamannya menjadi zaman yang telah lampau, zaman madi. Berarti wa qalbin lan huruf qalb ini adalah zaman. Jadi harfun nafyin adalah hadas,
Wa qalbin adalah zaman. Zamannya yang dirubah. Kalau begitu bagaimana cara kasih makna? Lam yadribu wis. Nah, kata-kata wis itu adalah zaman. Kolbin huruf kolah. Wis sudah. Tidak lagi sekarang, lagi, tidak lagi bakal. Zaman istiqbal. Tapi sudah. Zamannya berubah menjadi zaman madi. Lam yadrib wis. Zaman madi. Kola. Ora nafi. Jadi lam yadribu wis ora mukul sapa wazai. Inilah lam harfu nafi. Inilah lam harfu qalbin. Jadi dikatakan huruf nafi adalah hadas. Dikatakan huruf kolab adalah zamannya. Yadribu mahalnya rofa. Rofanya diberi tanda domah. Domahnya domah dohir. Kenapa? Karena yadribu adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Akhirnya tidak berupa huruf ilat. Akhirnya adalah huruf sahih, huruf yang selamat, huruf salim, selamat dari huruf ilat. Rofaknya diberi tanda dhammah karena wakilnya mufrad. Yang itu wakilnya mufrad mudzakkar ghaib. Rofanya ditandai dhammah. Yadribu rofa maha rofa. Rofanya ditandai memakai dhammah. Yadribu begitu dimasuki lam. Lam itu termasuk wal jawazimu, termasuk dari sebagian dari amil yang menjazmkan fi'il mudhari', maka yadribu menjadi jazm. Jazmnya memakai sukun. Berbunyi lam yadrib. Nah, jazm ini i'rab. Inilah yang terjadi lam yadrib. Lam ini dikatakan lam harfu nafyin. Lam ini dikatakan harfu qalbin. Lam ini dikatakan harfu jazm. Lam harfu nafyin wa harfu qalbin wa harfu jazmin. Lam adalah huruf yang menafikan fi'il mudhari'. Lam adalah huruf yang membalik zamannya fi'il mudhari'. Lam adalah huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Sudah paham? Mudah-mudahan paham. Nah, sesudah lam walam malang kaping pindhone amil jazm lamma. Wa alam lan kaping telune amil jazm alam. Wa alam malan kaping papate amil jazm alam. Lam lamma alam dan alamma ini sama. Lamma harfun nafyin wa qalbin wa jazmin. Sama, dia huruf yang menafikan kepada fi'il mudhari'.
sama dia adalah membalik zamannya fi'il mudhari. Sama dia adalah menjazmkan fi'il mudhari. Begitu pula alam dan alamma adalah harfun nafyin juga, wa qalbin juga, wa jazmin juga. Kalau sama-sama harfun nafyin wa qalbin wa jazmin, kenapa ada lama yang ditambahi alif sesudah mim? Kenapa ada alam yang ditambahi hamzah sebelum lam, tapi tidak ada alif sesudah mim? Kenapa ada alamma yang ditambahi hamzah sebelum lam, ditambahi alif sesudah mim? Nah, mari saya lanjutkan karena ini sulit banget. Satu dulu, bagaimana cara memahamkannya? Kalau lama, saya cuplik dulu. Lama itu saya cuplik dari sini. Waman fil hamma, utawi nafi yang memakai lama iku mustamirun nafi, terus senafi, perjalanannya lafi, istimror itu berlanjut, berjalan terus, ilal hal, hingga zaman hal. Ini ancang-ancang. Yang mudah dulu, ini dihapus. Sebelum masuk ke sana, lam yadrib dengan lama yadrib, Zaidun Amran. Minta tolong, saya pelan-pelan saja dan sampai memperhatikan betul. Kan nanti bolak-balik, pelan-pelan aja. Lam yadrib, wis ora mukul sapa Zaidun Zaid, ora mukul Amron ing Umar. Zaid wis ora mukul ing Umar. Sekali lagi, kalau bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu susunannya fa'il duluan, baru fi'il, baru maf'ul, biar gampang. Zaid tidak mukul Zaid pada Umar, nggak enak toh. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia, Zaid tidak memukul Umar. Nah, jadi fa'ilnya dahulu, fi'ilnya belakang, lalu maf'ul bih. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ul. Kembali, pelan-pelan. Zaid sudah, ini tadi zamannya kan berbalik menjadi zamannya madi. Hati-hati, hati-hati. Berarti lam yadrib ini zamannya madi. Wa qalbin tidak, ya, dan sudah itu zaman madi. Lam yadrib Zaidun Amr,
Zaid sudah tidak memukul Umar. Kalau sepintas gampang, ringan, ya selesai, ditinggal begitu saja. Zaid tidak memukul Umar, selesai. Zaid tidak memukul Umar. Tapi padahal di situ banyak persoalan. Tidak memukulnya, apakah selamanya? Sudah itu kapan? Sudah itu loh kapan? Kata-kata sebelum itu zaman Nabi. Sudah itu juga zaman yang berlalu. Sudah itu sudah terlewat, sebelum juga zaman yang sudah lampau. Ya Allah, padahal itu kita bersama semua. Kita ada semua di dalam kita. Untuk Allah, untuk makhluk. Kata-kata sudah, kata-kata sudah. Bahasa lam untuk kejadian, bahasa lam ini harus digali dalam-dalam. Contoh yang mudah saja. Apakah lam yadrib Zaidun Amron? Kita melihat dari lamnya yang berkata tidak dan berkata sudah tidak. Apakah kata-kata lam sudah tidak wis ora itu berlaku kepada semua hal? Tentu tidak. Contoh sekarang, saya hanya kasih tahu teorinya, sampai yang memutuskan. Lam yalid walam yulad. Lam yalid wis orang lahirake sapa Allah. Walam yulad lan ora den lahirake sapa Allah. Allah sudah tidak melahirkan. Sudah berarti dari kapanpun, dari sebelum-sebelumnya sudah berlalu. Berlalu apa? Allah tidak melahirkan. Sudah tidak melahirkan. Sudah tidak melahirkan. Allah pura tau meteng. Ora dana Allah itu. Kapan? Lam yalid. Sudah tidak tempo dulu. Kan dulu lam yalid. Sudah tidak. Hari ini Allah juga tidak melahirkan. Yang akan datang sampai kapanpun Allah tidak melahirkan. Walam yulad dan tidak dilahirkan. Apakah lam ini selalu berlaku? Tidak itu dari yang lampau, bahkan lampau sekali. Dan berlaku tidaknya sampai hari ini, zaman hal,
dan berlaku sampai kapanpun zaman yang akan datang. Mikir. Dimasukkan lagi, berbicara waktu. Kalau hari ini berarti kan tidak lam. Karena dia sudah harfun nafyin wakol bin zaman yang telah lampau. Sekarang tidak lampau. Sekarang adalah sehari ini zaman hal, dan nanti adalah yang akan datang. Pikir. Apakah sama lam yalid dengan lam yadrib? Wis ora mukul sapa Zaid Amron ing Umar. Zaid wis ora mukul ing Umar. Sudah tidak memukul dulu. Apa sekarang ini tidak memukul juga? Contoh, Zaid sekarang sudah nggak mukul Umar. Hari ini Zaid digelitik, Zaid dicubit, Zaid diludahi, Zaid ditampar, Zaid diperkosa, Zaid diapakan, disiksa. Apakah dia tidak membalas? Apakah tidak memukul? Apakah dia tidak marah? Karena sudah dikatakan Zaid lam yadrib Zaidun Amron, berarti hari ini pun tidak, besok pun tidak, karena itu lam yalid wa lam yulad. Apakah begitu? Nah, pemakaian bahasa lam yadrib Zaidun Amron ini nanti jawabannya nanti sampai pada akhir selesai sampai baru bisa menyimpulkan. Dengan lama yadrib Zaidun Amron, ini lam yalid wa lam yulad. Sampai sudah tahu, lam yalidnya Allah adalah masa lampau hari ini dan yang akan datang. Lam kenafiannya itu berlaku terus. Lam yadrib Zaidun Amron, sampai jawab sendiri. Lama yadrib Zaidun Amron, ini dikasih patokan. Lama memang ya harfun nafyin wa qalbin wa jazmin. Tapi saya petik dari syarat yang apa tadi? Masih asan. Wa man fil lamma mustamirun nafi ilal hal. Kenafiannya itu terus sampai hari ini. Lama yadrib wis ora mukul sapa Zaidun Zaid, wis ora mukul Amron ing Umar. Ini beda. Kalau lama yadrib Zaidun Amron, wis ora mukul sapa Zaid Amron ing Umar. Ini posisi si Zaid ini besok boleh memukul, besok bisa memukul. Karena lama yadrib Zaidun Amron, ini hanya berlaku sampai zaman hal atau dekat-dekat mendekati zaman hal. Jadi begini, contoh yang mudah untuk kamu pikir. Seseorang menyewa rumah. Zaid telah menyewa rumah, ya.
Zaid sudah tidak menyewa rumah. Nah, tidak menyewa rumah itu sampai hari ini. Sudah tidak menyewa rumah sampai hari ini. Nanti Zaid menyewa. Karena di dalam lam ini tidak ada kata-kata mustamirun nafi ilal hal. Nah, saya bocorin sedikit. Berarti lam yalid walam yulad ini kenafiannya untuk Allah, untuk ayat ini. Jadi harus lihat syahul kalam. Kalau untuk Allah lam yalid walam yulad, ya lampau, sekarang, dan yang akan datang. Kenafiannya itu berlaku sampai hal ataupun istiqbal, lamnya tetap Allah lam yalid. Lam yalid Zaidun Amron, boleh kan? Lam yalid tidak akan melahirkan Allah hari yang lampau, sekarang, dan hari yang akan. Lam yadrib Zaidun Amron, sudah tidak memukul Zaid ke Umar. Ini tidak memukulnya, sudah lampau, hari ini dan yang akan datang pun boleh tidak memukul, karena lam yadrib Zaidun Amron selamanya. Jadi boleh memukul nanti, boleh tidak. Ini dua perbedaan contoh. Tapi kalau lam yadrib Zaidun Amron ini sudah dibatasi. Lam yadrib Zaidun Amron, wis ora mukul sapa Zaid ing Umar. Ini sudah dibatasi. Tidak mukulnya Zaid ke Umar itu hanya sampai zaman hal. Nanti boleh memukul. Nanti dia memukul. Lama yadrib Zaidun Amron, lama yakum, apa saja kenafiannya sampai zaman hal saja. Itulah perbedaan lam dengan lama. Ini masih banyak sekali. Perbedaan lam dengan lama ini bisa diketahui oleh 5 tempat. Untuk mendinginkan kepala, ya, sampai di sini itu dulu, baru besok diteruskan asani, asaris, arabi, alkhamis. Tergantung mas, kalau sampean ngaji, ya saya ngaji. Sampean malas ngaji, ya saya ya enggak ngaji. Nah, saya sedekah itu sama siapa kalau nggak sampai nggak ngaji? Kan gitu ya. Pelajari pelan-pelan, ditulis, besok tinggal menerangkan. Perbedaannya lam dengan lama, nanti dengan alam dengan alama. Biar tahu keindahannya baca kitab, biar tahu kesulitannya banyak kita. Nggak mudah, oh itu salah, itu salah. Tidak begitu ya. Bismillah, mudah-mudahan sampean manfaat, sampean istiqomah ngaji, saya juga istiqomah ngaji, diberi berkah sama Allah. Subscribe yang belum subscribe. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.